lagi dengan Kakak Farika di Sekolah Minggu di Rumah Aja GB Gra Family. Kita kemarin baru saja merayakan Natal, bukan? Kakak harap sukacita Natal memenuhi hati adik-adik semua. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia rela turun ke dunia jadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita semua supaya kita bisa masuk surga. Yuk kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini sehingga kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyiapkan hati kami sehingga kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, supaya semangat, yuk kita berdiri memuji Tuhan bersama-sama.
Tuhan yang begitu besar terhadap kita. Kisah ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kalian tahu gak sih, ada orang-orang yang suka dengan kedatangan Tuhan dan ada juga yang gak suka loh dengan kedatangan Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus tahu ini dulu ya. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan kedatangan Tuhan, yang pertama adalah Raja Herodes. Raja Herodes yang agung ini karena begitu takut kalau tahtanya akan diambil, sehingga ia rela membunuh istri bahkan anak-anaknya sendiri supaya tahtanya ini aman, tetap bisa jadi raja. Jadi ketika dia mendengar ada raja baru yang akan lahir, wah, ketakutan sekali hatinya, sehingga ia membunuh semua bayi-bayi yang baru lahir supaya nggak ada yang mengambil tahtanya. Yang kedua adalah imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat. Kalian tahu siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang tinggal di bait Allah. Tapi mereka tidak menyambut kedatangan Tuhan. Walaupun sebenarnya mereka sudah tahu dari nubuatan Nabi Mika bahwa akan lahir seorang Mesias di Bethlehem. Tapi mereka walaupun tahu di mana itu, mereka nggak mencari Tuhan karena mereka menolak kedatangan Tuhan. Jadi siapa dong yang menyambut kedatangan Tuhan? Kok semuanya nggak suka ya? Ada adik-adik. Yang pertama adalah Nabi Simeon dan Hana, seperti yang sudah diceritakan oleh kakak Like. Kemudian juga ada para gembala, seperti yang sudah diceritakan dengan kakak Yena. Kali ini kakak Farika mau bercerita tentang orang Majus. Karena orang Majus ini juga sangat menyambut kedatangan Tuhan. Orang Majus ini adalah mereka yang belajar tentang perbintangan. Jadi dari ilmu bintang ini mereka bisa tahu masa depan. Saat itu mereka meramalkan bahwa akan terlahir seorang raja yang sangat besar. Begitu sukacita hati mereka, begitu mengetahui itu, mereka pun pergi menempuh perjalanan dari timur bertahun-tahun lamanya hingga akhirnya menemukan sebuah bintang besar, dan mereka akhirnya tahu disitulah terlahir seorang raja besar. Siapa itu? Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya mencari Tuhan Yesus saja loh, mereka juga membawa hadiah, sebuah persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan logam mulia karena diberikan kepada Yesus yang paling mulia, dan kemenyan adalah getah dari pohon balsam untuk mengobati, karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengobati kita yang berdosa ini. Kemudian ada mur. Mur ini biasanya digunakan untuk membalsam orang mati, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengalahkan kematian kekal, untuk memberi kita kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita tahu ya, kalau kita tidak boleh cuma asal mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Tuhan seperti orang Majus ini. Kita harus rajin sekolah minggu, rajin baca firman, rajin berdoa, supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Semoga sukacita Natal memenuhi hati adik-adik. Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita di mana seorang kakek yang berjuang dengan gigihnya untuk dapat menjadi berkat pada hari Natal. Kakek ini bangun dengan tubuh yang lemah dan dia teringat bahwa masa mudanya dia adalah seorang atlet. Tiba-tiba kakek ini semangatnya tinggi untuk berolahraga dengan rajin dan gigih. Lihat, kakek ini tidak hanya sehari dua hari, tapi berhari-hari dia terus berjuang untuk dapat menguatkan ototnya.
Ketika putri si kakek berkunjung, dia melihat ayahnya berolahraga dengan gigih dan giat. Ternyata usaha kakek tidak sia-sia. Dia dapat mengangkat cucunya untuk boleh memasang bintang pada pohon Natal yang mempunyai arti bahwa bintang adalah sukacita. Jadi kalau mau bersukacita, bukannya kita minta hadiah, minta dikasihani, minta diperhatikan, tetapi kitalah yang menjadi bintang yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita agar Natal ini semakin bersukacita. Sudah kita berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh dengarkan firman-Mu. Kami yakin sukacita Natal boleh memenuhi setiap hati kami. Kami yakin dan percaya kami boleh jadi terang di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan yang pimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jumpa di tahun 2022. Tuhanku